El ngomong, terserah deh mah, kata dia gitu. Mama tuh nyebelin banget, ya kan Pak? Gitu. Iya, Oh. dia pernah ngomong itu. Dan papanya ngomong apa? Enggak sih, biasa aja. Emang kayak gitu Mama, kata dia gitu. Tapi ya gimana? Papa udah terikat sumpah di depan Tuhan. Hai Mama nih, selamat Hai, siang. siap. Thank you ya udah datang ke sini. Kita hari ini mau sharing-sharing nih, terutama sebagai seorang working mom nih ya. Oke. Oke, Mama ini kan udah kerja lama ya di Hmm, korporat ya, ya. betul ya. Mungkin mau sharing-sharing nggak sih dari awal tuh pertama kali memutuskan untuk jadi working mom, terus awal-awal menjalani itu tuh gimana sih ceritanya? Oke. Aku tuh sebenarnya kalau justru aku duluan kerja baru Ah, jadi ini kan. oke, Jadi itu nggak ada putusnya gitu. Jadi dari lulus sekolah, kuliah, aku tuh udah langsung kerja, oke. menikah, punya anak gitu. Itu emang nggak pernah stop kerja Hmm. gitu. Mm. Jadi kalau misalnya ditanya awalnya, eh apa ya? Maksudnya aku tuh nggak pernah ngebayangin justru aku berhenti kerja Oke, dari awal. Karena cita-cita aku emang dari kecil itu kerja. wanita karir gitu. Iya. Oh, emang cita-cita dari kecil Dari gitu. kecil aku tuh yang aku lihat tuh ada tetangga aku tuh dulu ibu-ibu, wih keren ya kerja, bawa Hmm, mobil hmm, gitu. Tapi masih bisa anaknya bagus, bagus-bagus gitu. iya. Punya anak dua gitu kan. Hmm, Itu dulu dari kecil. Jadi nggak ada sama suami juga dari awal nggak ada omongan kalau apa namanya kita gimana ya kalau aku jadi ibu rumah tangga gitu tuh nggak ada oh, gitu. Sampai akhirnya ya udah aku enjoy ngejalanin tetap kerja. 4 bulan kemudian setelah menikah aku hamil hmm, gitu. Nah, hamil itu ya udah berjalan sesuai aja sampai aku tuh bener-bener gila kerja dulu tuh. Mungkin ini kali ya didikan orang tua ya. hmm, Dari kami kecil tuh kami udah biasa eh, cari uang sama-sama gitu. Dididiknya seperti itu. hmm. Wanita tuh harus mandiri, harus bisa cari uang. Terus masih di zamannya generasi sandwich kayaknya, ya Oke, kan? betul. Umuran aku tuh masih gitu. Hmm, Jadi kayak, oh yang bener tuh adalah anak bantu orang tua tua. gitu. Hmm, Jadi nggak ada kepikiran sama sekali untuk berhenti kerja hmm, sampai akhirnya punya anak. Aku masih enjoy gitu ya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, anak makin gede, hmm, aku masih terlena nih sama urusan kerjaan hmm, gitu-gitu, gitu kan. Sampai akhirnya pas El udah mulai besar, akunya masih sibuk gitu, ada bagian-bagian yang aku lewatin hmm, gitu-gitu. Jadi kayak, oh ini nih ada alertnya gitu, ya. ada sign-nya. Ya itu dia suka marah-marah dulu kan, Hmm, L itu. Makanya kakakku, aku punya kakak kan yang biasa aku titipin L itu hmm, sama kakak dan sama mamaku hmm, gitu. Jadi kakakku nyaranin gitu, nggak sebaiknya coba konsultasi, cari cari ini apa namanya profesional gitu. Karena memang ternyata parenting itu nggak segampang yang kita pikirin gitu loh, cuma hmm, ngurus anak, betul. didik anak gitu. Itu tuh aku mulai eh, terlena itu miss-nya itu L umur 6 tahun ya, masuk SD gitu, masuk dari TK ke SD tuh mulai kelihatan pembentukan Hmm, karakternya dia gitu. hmm, Terus kemudian kakakku bilang ya udah coba cari gitu kan. Aku akhirnya googling terus aku juga sempat ikutin L ke salah satu apa yang terkenal itu learning center gitu untuk belajar bicara gitu-gitu, hmm, belajar mengelola emosi, belajar apa namanya apa public speaking gitu. public speakingnya, terus belajarnya, materi pelajarannya gitu, Oh, akademiknya akademi. gitu. Dan
emang sih agak membosankan kan ya, karena seminggu tuh 2 jam dia full untuk belajar itu gitu. Aku juga ngerasa kayaknya kasihan gitu kan. Tapi dia berani bicara gitu, berani bicara di depan orang. Itu menurut aku kemajuan gitu. Kalau enggak sebelum itu namanya anak satu-satunya kan. Jadi dia kayak nggak punya role model gitu. Sama aku juga, aku kerja gitu. Dulu tuh belum sadar lah pokoknya. Nah, pas begitu dia suka marah-marah itu, aku mikir kayak, oh bener nih kayaknya ada yang nggak eh, beres nih gitu kan. Itu dia, feeling ibu tuh emang harus kuat sih ya, kalau menurut aku gitu. Temen-temenku juga kalau nanya, apa sih, gimana sih jadi ibu tuh gitu. Aku nggak bisa banyak ngasih tahu, aku cuma bisa bilang ikutin feeling ibu aja gitu. Ya, tapi itu feeling ibu pun bukan tiba-tiba dateng gitu. Kita harus punya basic juga kan, harus punya pengetahuan sedikit lah paling enggak gitu untuk jadi ibu yang punya feeling baik buat anaknya gitu. Ya udah, akhirnya aku googling, ketemu sama Ivon, akhirnya aku bilang ngobrol sama El, dia sempet down tuh Fon. Dia sempat nanya, dia sempat bilang psikolog. Mungkin dia ini ya, pikirannya stigmanya buruk ya kalau orang ke psikolog dan itu dia. Banyak orang yang nganggap ke psikolog itu cuma orang-orang yang punya mental illness, ya kan? Itu berat sih dulu awalnya gitu. Iya ya, emang kenapa ya anak gue ya? Ngapain gue harus bawa ke psikolog ya gitu kan? Kayak gitu. Tapi setelah aku sadar-sadarin, memang aku ternyata namanya aku jadi ibu baru pertama kali juga, terus aku juga kerja, banyak momen yang aku lewatkan, kok aku pede banget tanpa bantuan siapa-siapa gitu, cuma ngandelin yang aku tahu aja. Sedangkan sejujurnya secara pribadi pun aku nggak punya contoh yang cukup gitu loh buat jadi seorang ibu gitu. Ya udah akhirnya aku mulai open minded, aku terbuka gitu untuk oke berarti aku perlu bantuan profesional gitu kan. Terus aku ngobrol sama anakku, aku bilang, "Emang kenapa, Mah?" Dia bilang, "Abang harus ke psikolog tuh kenapa?" Dia bilang, "Coba Mama kasih tahu dulu," kata dia gitu. "Oh, nggak apa-apa," aku bilang. "Psikolog itu bukan suatu hal yang negatif, Bang, bukan orang stres doang, bukan orang gila doang," aku bilang gitu. "Itu justru nanti ada tahapannya," aku bilang gitu. "Kalau Abang ternyata, butuh, ya nanti namanya psikiater, tapi enggak, Mama yakin kita hanya butuh belajar," aku bilang, "ngobrol-ngobrol aja," aku bilang gitu. "Mama juga butuh ngobrol. Mungkin selama ini Mama kurang referensi," aku bilang. Dan El sedewasa itu untuk ngerti apa yang aku omongin gitu. Terus oke, itu kan berapa minggu sebelum tuh Ya, udah di briefing gitu ya. aku briefing gitu kan. Gak apa-apa nak, ini aman kok gitu. Cuma untuk ngobrol-ngobrol kok. Nanti mama sama papa temenin gitu. Abang nggak sendirian. Tapi ya mungkin nanti ada sesi abang sendirian, ya abang ungkapin aja semuanya. Aku bilang gitu. Nggak masalah. Gitu sih awalnya gitu. Dan kemudian ya bener, ketika pertama kali kesini kan dia masih kayak kurang terbuka Open. gitu kan. Terus 2 kali baru dia mau terbuka gitu kan. Ya udah, akhirnya dia belajar, aku belajar, papahnya juga belajar, gitu sih. Oke, berarti sebenarnya perjalanan dari awal memutuskan jadi working mom tuh memang udah dari lalu-lalu, udah salah satu cita-cita gitu ya. Jadi ini bukan lagi ngomongin kompromi gitu Iya. ya, emang udah pengennya seperti itu. Kan kita memang sebagai seorang ibu, kita tetap punya personal things yang kita mau capai Yes, gitu betul. kan. Oke, dan suami support juga gitu ya. Hanya saja mulai El masuk SD itu mulai menyadari gitu ya. Yes, benar. Ada tanda-tanda nih yang pertama nyadarin itu berarti orang terdekat berarti ya, Iya. yang El dititipin ini ya. Ya, benar. Karena kan aku memang dari dulu, dari L kecil itu, aku selalu libatkan mamaku untuk
ikut lihat dia gitu. Aku Oke. nggak percayain serta-merta dia sama babysitter gitu, nggak. Ada mamaku gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan mama makin berumur Iya. kan, akhirnya, dan kebetulan, ada momen aku bisa deketan sama kakakku rumahnya, gitu. Jadi ya udah akhirnya, aku titip Titip. lihat-liatin gitu. El juga setiap berangkat sekolah sama kakakku, Mmm. mominya, gitu. Itu dia manggilnya momi. Karena aku cuma berdua, jadi deket banget kami. Dia punya anak 3, aku 1, ya aku pikir cukuplah buat nemenin El gitu. Ada 3 temen gitu Ada ya? 3 teman gitu kan, ada mominya juga. Nah, di situ mungkin El ngerasa kayak, kok nih 3 orang ini selalu didampingin mamahnya nih, gitu. Mmm. Ada mominya nih yang bisa selalu ada buat dia gitu kan. Di situ dia kadang suka protes juga memang sama aku, kok kakak bisa gitu sama mominya terus gitu, kok aku nggak bisa katanya. Nah itu tuh dulu part tersedihnya tuh ya itu gitu, Mmm. ketika ternyata hidup ini tuh penuh perbandingan ya, ada comparingnya gitu sama orang lain gitu. Mhm. Nah di situ sih aku lemahnya tuh pas El mulai mulai apa, aduh jadi nangis tuh. Mulai ini sih, mulai goyahnya tuh di situ, Mhm. mulai, akunya juga jadi kayak mikir, "Oh, salah nih berarti Mmm. selama ini kerja," gitu, mulai Mmm. gitu. Dan itu ngaruh loh Pasti ke sih. kehidupan rumah tangga aku juga tuh ngaruh. Oke. Jadi kayak, "Nggak bisa apa kalau aku nggak kerja?" Gitu mulai. Mulai nyari kesalahan orang lain gitu. Yang Oke. selama ini aku santai-santai aja ngejalaninnya, aku pikir semua berjalan dengan lancar gitu, ternyata enggak gitu, ternyata pasti ada yang miss lah ya, Mhm. namanya sosok kita nggak ada gitu yang Iya. harusnya ada gitu kan. Akhirnya, ya udah akhirnya aku ngerasa, oh ya, aku bilang sama El, aku tuh udah, apa namanya, udah diem dulu, aku udah nggak bisa ngomong dulu gitu, takut salah ngomong gitu. Akhirnya, oke, terus apa lagi gitu kan, Mmm. eee iya, mama tuh, jarang banget sama abang, nggak pernah yang jemput abang sekolah gitu-gitu gitu. Itu mulai mulai kayak, wah gimana nih gitu kan. Akhirnya aku cuma bisa bilang sama dia, "Setiap manusia itu beda Nak," gitu, goal-nya juga beda gitu. Mungkin, Momi memang cita-citanya jadi ibu rumah tangga gitu, bisa dampingin anak-anaknya. Tapi kalau kita lihat secara detail, secara dekat, mungkin kalau kita benar-benar tahu gitu, mungkin ada juga yang Momi rasa kurang gitu, yang anak-anaknya rasa kurang gitu. Coba deh, akhirnya ya mulai, ngasih pemahaman gitu, "Coba deh nanti Abang bandingin Mmm. gitu, kalau Abang mau beli mainan gitu, lebih lebih mudah apa enggak minta ke Mama?" Gitu. Ya kayak gitu sih, maksudnya mau nggak mau aku juga harus membandingkan gitu loh, supaya dia tahu plus minusnya apa gitu. Mmm. Ya udah akhirnya aku, kasih pemahaman dia seperti itu, dan balik lagi El itu puji Tuhannya emang anak yang bisa diajak ngobrol gitu. Iya. Tapi itu, dan aku pun baru tahu setelah ke sini gitu, cara pendekatan ke El itu nggak bisa sama sekali pakai, apa namanya, pakai gaya marah atau apa, itu dia sama sekali nggak bisa. Justru dia hatinya lembut banget. Jadi seperti yang Ivon pernah tes kan ya, Mhm. yang apa namanya, tarik-tarikan binatang itu. Iya. Coba deh Von, kalau aku nggak ke sini, aku nggak akan tahu itu, gitu Mmm. loh. Mungkin kalau misalnya kita baca doang atau nonton doang gaya parenting segala macam, kita akan telan mentah-mentah gitu Yes. loh. Oh, ini nih harus gini, ke sini ini harus gini gitu. Ternyata kan beda. Anak beda-beda. Mhm. Nyadarin itu dulu. Makanya kenapa aku datang ke sini, aku nyadarin itu dulu. Anak tuh beda-beda gitu. Even aku harus dibantu untuk ngenalin anak aku dulu gitu. Yes. Makanya kan kenapa dia sesi pertama kenalan sama Ivon gitu. Setelah itu Ivon baru kasih tahu aku gitu kan. Itu bener-bener aku bersyukur banget sih.
ada metode seperti itu gitu. Mungkin kalau misalnya cuma aku deketin dia, ngobrol, nggak terlalu efektif karena mungkin dia juga nggak pede gitu, nggak deket Iya. sama aku atau apa gitu kan. Ternyata kan Ivon jelasin metodenya harus gimana gitu, kenalin dia gimana Hmm. gitu. Itu berhasil banget sih dalam mengenali L pada saat itu gitu. Sehingga aku bisa jadi paham harus gimana selanjutnya gitu. Ternyata isu sebagai working mom ini adalah pencetus sebenarnya ya, untuk merefleksi lagi gitu ya, Yes. apakah ini isunya di saya sebagai working mom, atau isunya sebenarnya di lain hal gitu, tapi terkesan seperti isunya karena saya bekerja gitu ya, dan awalnya memang itu ya, kayak ada tamparan ya, Iya. ketika anak ngomong kayak gitu mempertanyakan, "Kok mama nggak pernah jemput abang?" dan sebagainya. Simple sebenarnya, tapi buat orang tua itu bisa jadi tamparan Oh, refleksi banget, gitu ya. banget. Dan ternyata memang bukannya berarti cara pendekatan setiap orang tua itu harus ada yang mentoring gitu, tapi terkadang kita butuh gitu ya untuk dapat masukan, untuk mengevaluasi dari pihak yang mungkin lebih pakar gitu Netral ya, dan juga. juga lebih netral, objektif juga untuk ngasih pandangan, dan kita bisa timbang-timbang lagi nih, oh apakah ini bisa diaplikasikan apa enggak Yes, gitu benar. ya. Oke. Berarti ini kan sebenarnya dari awal suami juga support ya? Iya. Untuk kerja, untuk Mama Moni kerja gitu ya. Nah, ketika El mempertanyakan itu, terus kan tadi sempat bilang, wah itu juga berdampak juga tuh ke rumah tangga, sempat berdampak juga. Nah, akhirnya gimana tuh sampai akhirnya menemukan keseimbangannya lagi tuh gimana tuh? Ini sih ya, apa namanya, jangan denial gitu. Ketika aku tadi nyalahin suamiku gitu loh, kenapa aku harus kerja sih gitu, kok ke situ gitu, padahal kan harusnya ya kamu kan yang mau dari awal gitu dan nggak ada isu sebelumnya gitu, kerja-kerja aja gitu, kenapa pas di L kayak gitu langsung Lemparannya ke nyalah-nyalahin dia. gitu, melebar-lebar gitu kan. Karena dia sendiri pun nggak pernah yang namanya nuntut aku kerja, pokoknya nggak pernah ada masalah gitu loh. Mungkin ketika aku nggak berhenti kerja, di situ dia juga udah persiapkan gitu, oh ya saya bapak kok gitu, saya suami harus mempersiapkan mungkin gitu. Tapi karena memang aku enjoy aja awalnya, jadi kayak ya udah, oh kamu baik-baik aja jadi working mom gitu kan, jadi kayak gitu, ya udah gitu, nggak ada isu apa-apa gitu. Tapi pas kayak gitu tuh aku udah mulai galau lah. Terus kan ngelihat ibu-ibu yang ngantor sekolah gitu kan, lucu-lucu gitu di rumah seharian, abis itu nge-gym segala macem gitu-gitu kan. Itu kan lumayan menyita perhatian juga. Oh iya enak juga ya gitu. Itu nambah keributan-keributan kecil juga sih gitu. Nah, tapi akhirnya setelah aku juga secara pribadi kan ngobrol sama Ivon kan, kita ada sesi berduaan juga gitu ya. Aku mulai ngerasa ternyata selama ini tuh aku kerja itu, Von, karena aku belum selesai sama diriku sendiri. Gitu loh. Aku kayak ngerasa banyak hal yang mau aku kejar dalam kerja itu gitu, yang aku bisa dapat dari kerja gitu. Ya itu tadi didikan orang tua gitu, terus keadaan orang tua dulu. Aku tuh dituntut harus kalau mau apa-apa ya harus aku kejar sendiri gitu kan. Itu lumayan ngebentuk diri aku yang sekarang. Jadi aku sok-sok berani, sok-sok mandiri gitu loh, independent woman gitu-gitu kan. Nah, ya udah akhirnya aku kenalin diri aku, sebenarnya aku mau apa sih gitu. Oh iya, aku tetap mau jadi independent woman, aku tetap mau ngejar semua yang aku mau dari dulu gitu. Tapi ternyata aku punya anak. Nah, itu yang bikin aku akhirnya sadar ternyata tuh Wani itu ada dua versi gitu ya. Dirinya sendiri dan keluarganya gitu, suami dan anak. Itu yang bikin aku berusaha sekeras mungkin untuk nyeimbangin itu. Gitu. Aku sadar banget
aku punya diriku sendiri yang harus aku cintai, baru mencintai keluargaku. Gitu. Kalau sebelumnya aku mungkin terlalu ego untuk ngejar apa yang aku ingin, gitu. Mungkin karena El juga masih kecil kan, belum terlalu banyak emosi yang dia tunjukin gitu, cuma nangis gitu-gitu kan. Aku pikir ya kalau lapar nangis, dia gitu, gitu aja gitu. Jadi aku pikir selama ini tugasnya seorang ibu tuh yang penting dia kenyang, yang penting dia happy, itu mainannya tuh banyak banget. Dan Ivon lagi-lagi yang menyadarkan bukan itu yang dia butuhin, tapi orang tuanya. Itu. Makanya terserah deh mau bilang lebay, mau bilang aku promosiin psikolog, itu terserah ya. Tapi aku benar-benar secara pribadi aku berterima kasih banget gitu Tuhan. Itulah kenapa aku bilang feeling ibu itu penting itu. Selain kakakku yang ngingetin, aku juga sebelumnya udah mikir gitu loh, ini aku kenapa ya, butuh nggak sih gitu. Aku juga udah searching-searching, makanya pas kakakku ngomong gitu, ya mungkin karena kedekatan kami juga, jadi kayak sehati sepemikiran, akhirnya gayung bersambut, ya udah gitu, ketemu, ya udah kesini gitu. Ya udah akhirnya dari situlah, dari bekal-bekal dari ketemu Ivon, terus aku juga mulai terbuka mengenali diri aku sendiri, mengenali El gitu. Itu yang bikin mulai seimbang nih antara karena working mom itu kan aku. Ya working itu aku gitu. Mom itu mom buat El menurut aku gitu. Jadi ketika aku bilang working mom berarti dua-duanya itu harus berjalan seiringan gitu. Gimana caranya? Ya itu dia yang aku masih jalanin sampai sekarang gitu. Puji Tuhannya lagi tempat aku kerja memang mom friendly banget gitu. Dia ada flexi time gitu yang dia harus tetap 9 jam gitu, dimulai dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 6 atau jam 10 sampai jam 7 gitu. Jadi itulah yang aku manfaatkan gitu. Jadi aku masih sempet nge-gym, aku masih sempet nyiapin makanan, bekal buat El walaupun aku nggak bisa anterin dia. Akhirnya sekarang yang nganterin papahnya gitu. Ya udah kayak gitu. Terus aku juga mikir pas aku udah komitmen dalam diri sendiri bahwa semua yang aku lakukan itu harusnya buat El gitu. Karena aku mencintai anak aku gitu. Ketika aku mencintai anak aku, ketika orang mencintai orang yang dicintai, dia pasti akan melakukan semua hal untuk orang yang dicintai itu happy dengan cara yang happy juga gitu. Supaya apa? Supaya nggak ada kalimat-kalimat aku berkorban loh buat kamu gitu. Aku ngelakuin itu buat kamu loh El gitu. Aku menghindari itu banget dan menghindari mindset aku untuk ke situ gitu. Jadi makanya kenapa aku harus selesaikan ke diriku sendiri dulu supaya aku bisa mencintai El dengan cara mencintai diriku gitu. Itu sih akhirnya ya udah aku gimana caranya aku mulai diet, aku mulai jaga makan, aku mulai ke gym gitu ya. Ya karena untuk El gitu. Aku sehat untuk El, aku cantik untuk El gitu. Semuanya untuk El gitu. Aku bagi waktu sebaik mungkin untuk El gitu. Itu sih walaupun belum lama ya. Maksudnya perjalanan hidup kan kadang kita gagal dulu baru bisa mikir ke situ dan bisa ngomong kayak gini sekarang tuh bukan tiba-tiba gitu. Ya itu sih banyak hal yang terjadi, banyak pemikiran, banyak rasa, banyak segala macam sampai akhirnya bisa kayak bagi waktu kayak gini tuh banyak ininya. Makanya teman-teman aku tuh kadang suka nanya gitu, bangun jam berapa sih bisa masak segitu banyak gitu buat ini gitu, buat bekal gitu. Ya kuncinya cuma satu, kamu lakuin itu buat siapa gitu loh. Ketika kamu lakuin bener-bener untuk orang yang kamu cintai, itu akan ringan dan akan bisa gitu. Ya karena Tuhan baik juga gitu. Kalau orang nanya aku kenapa bisa kelihatan happy terus, cuma satu jawabannya, Tuhan tuh baik. Kayak ngasih semua hal yang aku butuhin tuh tepat
cepat gitu, walaupun kadang suka terlambat atau suka kecepatan atau apa, itu kan mindset aku. Kalau mindset Tuhan kan beda ya, dia akan selalu kasih yang terbaik gitu. Mungkin akunya yang lagi bengong sampai nggak sadar, atau akunya yang lagi jalan kecepatan sampai ketinggalan gitu. Itu ini sih perjalanan hidup sih. Oke. Berarti tadi ada beberapa poin menarik banget yang disebutin ya. Working and mom itu dua peran yang berbeda, tapi karena dua-duanya sebenarnya adalah hal yang ingin dituju bersamaan, jadi harus beriringan. Yes. Gitu ya. Di situ memang kalau working mom berarti beda sama IRT gitu ya, ibu rumah tangga yang housewife yang mungkin secara time mereka lebih punya privilege di flexibility gitu ya. Tapi betul banget tuh sebenarnya bonding sama anak itu bukan perkara durasi sebenarnya. Yes, That's why working mom itu perlu pintar-pintar memang gitu, ngatur waktunya untuk bisa tadi kayak Mama nih ya ngejelasin ke L gitu ya, untuk L bisa paham perspektifnya sama orang tuanya. That's why komunikasi juga penting banget, dan suami juga fleksibel untuk berbagi peran, itu juga penting ya. Tadi Papa L nganterin ke sekolah, aku Mama L masak. nyiapin bekal dan sebagainya. Kira-kira ada faktor apa lagi tuh Mama nih yang mendukung ya, sampai akhirnya yang tadinya mungkin kurang, akhirnya makin baik gitu sekarang. Faktor yang mendukung, keluarga juga mendukung gitu. Dan apa ya, sharing kali ya. Aku itu tipe orang yang terbuka dan cerewet gitu. Maksudnya aku kalau nggak tahu aku nanya. Terus kalau ada yang nanya, aku jawab dan aku nggak pernah bohong gitu. Untuk berbagi tips gitu loh. Kan banyak orang juga kan kalau misalnya ditanya apa dia nggak mau jawab apa, entah ya gimana nggak ngerti. Kalau aku terbuka banget gitu. Jadi aku sering nulis story juga di WA gitu. Aku kayak nulis apa, masak apa, terus berbagi cerita apa gitu. Aku sering, nanti temen aku ini apa namanya komen, nanti kita jadinya ngobrol. Dari situ aja aku bisa lihat, bisa belajar gitu, walaupun sedikit gitu. Oh gini ya, oh kalau ibu rumah tangga full tuh gini, ini itu gini gitu. Itu menurut aku faktor pendukung juga sih. Jadi kayak pikiran kita tuh terbuka bahwa hidup tuh nggak cuma ada kita gitu. Ada perbandingan gitu. Ada juga yang bisa dipelajari, ada juga yang bisa dihindari gitu kan. Kita kan nggak selalu nyari inspirasi dari orang yang udah berhasil. Justru dari orang yang gagal, kita bisa lihat itu kan, supaya kita bisa menghindari kegagalan mereka gitu. Jadi itu faktor pendukungnya, banyak teman-teman aku di circle aku tuh yang puji Tuhan memang ini sih apa membangun gitu, mendukung gitu, entah dari perspektif mereka atau dari akunya yang bisa cari perspektif yang beda pas ngelihat kehidupan mereka gitu. Itu keluarga udah pasti. Mertuaku juga itu benar-benar open minded banget, nggak pernah mencampuri urusan mendidik anak, itu nggak pernah. Paling beliau itu paling ngingetin kalau anak itu harus mandiri gitu, itu aja. Harus mandiri, terus harus olahraga. Pokoknya mertuaku tuh pesennya itu, olahraga dan mandiri gitu. Kalau dari pihak orang tuaku tuh lebih deep ya, lebih deket mungkin karena hidupnya lebih keras dulu gitu. Jadi kayak lebih jadi ke karakter gitu. Ya orang tua ngedukung banget, terus tempat aku bekerja juga ngedukung banget. Atasan-atasanku juga ngedukung banget, menyadari bahwa aku tuh working mom gitu. Jadi mungkin ya itu dia sih. Yang paling ngedukung tuh orang-orang terdekat gitu. Lingkungan, berarti support system ya. Yes, benar. Yang pertama support system, tapi memang dari lingkungan-lingkungan di luarnya yang lebih luas lagi juga sebenarnya sangat bisa membantu. Misalnya tadi ya lingkungan tempat kerja, apakah sejalan value-nya sama Mama nih sebagai working mom juga, kayak gitu kan ya. Nah, menarik ini tadi kan L dampaknya tuh waktu awal-awal adalah ke emosi ya. L itu jadi gampang marah-marah dan bahkan itu sangat tampak di orang-orang luar, which is
walaupun mominya tadi ya, Mhm, tantenya ya mhm, berarti ya, itu kan bukan keluarga inti, mhm, tapi karena mengobservasi L jadi nangkep nih, wah mhm, kok L jadi emosian dan mhm, sebagainya. Nah, otomatis kan itu menjadi isu ya. mhm, Nah, waktu Mama Wani mulai menyadari, oke ini kayaknya ada kurang di sini, kita perlu figure out ini dan mhm. itu, mulai membangun kedekatan emosionalnya sama L, membangun kemampuan regulasinya L, waktu itu tuh gimana akhirnya sampai sekarang? Mmm, aku harus sadar dulu sih, bahwa emosiku duluan yang harus Hmm, diperbaiki. hmm, Makanya kenapa aku terbuka juga untuk konsul sama Yvonne. oke. Karena aku berpikir banyak hal juga yang harus aku perbaiki di dalam diri aku gitu. Baru aku bisa perbaiki emosinya El Oh, gitu. Dan beruntungnya aku tuh punya waktu sendiri itu lumayan hmm, banyak gitu. Aku pulang pergi ke kantor itu aku sendiri. nyetir ya? Iya. Hmm, Terus aku bisa di kantor juga aku bisa ambil waktu sendiri juga itu masih bisa lah gitu kan. Kenapa kita butuh waktu sendiri? Karena di dalam kesendirian itu aku mikir banyak hal yang bisa aku lakukan, banyak hal yang bisa aku luapkan gitu. yes. Aku lebih milih itu tadi, kualitas. Jadi aku nggak apa-apa aku pulang telat sedikit untuk ketemu El, asal pas aku pulang, aku udah dalam keadaan yang baik-baik aja, gitu. Mungkin kalau aku baca-baca gitu ya, kayak di sosmed gitu, banyak ibu-ibu yang, "Ah, pokoknya, pulang, harus pulang langsung ketemu anak, nggak sabar ketemu anak," gitu. Aku setuju gitu, karena itu menyenangkan gitu. Tapi aku lebih mikir, aku pulang buru-buru tuh buat apa Hmm, gitu. Hanya untuk lihat anakku atau aku bener-bener pas datang aku bisa bawa energi yang baik hmm, gitu. benar-benar. Makanya aku di mobil tuh di jalan itu aku mikir banyak hal aku harus apa gitu. Aku dengerin apa, dengerin lagu apa. Terus kalau misalnya aku kesel ya aku maki-maki diri aku sendiri di dalam mobil gitu kan. Jadi karena begitu aku sampai rumah, dia dengar suara mobil aku datang, dia tuh udah langsungnya, "Mama," gitu kan. Hmm, Masa aku harus gitu kan, iya, nggak mungkin gitu. Jadi betul. aku gimana caranya aku udah bisa, "Hai Abang," gitu kan, itu nggak bisa palsu juga. Karena tuh bener-bener L itu perasa sekali, perasa banget, hatinya lembut banget. Dia sering sampai sekarang pun, dia masih sering kalau misalnya aku lagi megang handphone terus muka aku agak gitu pun, "Mah, Mama oke?" Gitu. "Kok mukanya gitu?" "Oh oke kok," gitu ya. Padahal dia nggak sadar mamanya emang mukanya Hmm, antagonis terus kan. Tapi dia tahu gitu. hmm, Walaupun mamanya mukanya look-nya udah judes gini, tapi dia tahu kalau lagi lebih judes lagi gitu, kalau hmm, lagi lebih punya pikiran, lagi hmm, mikirin sesuatu gitu. hmm, Jadi gimana caranya aku untuk, ya nggak gitu, gitu. Maksudnya, aku harus baik-baik aja karena El masih terlalu kecil kalau untuk tahu apa yang aku hadapi di luar sana gitu, nggak perlu gitu. Bener yang orang bilangnya, nggak usah ajarin anak cari duit tuh susah, nggak usah kasih tahu anak cari duit tuh susah, nanti dia malah takut gitu. Iya, hmm, aku setuju banget gitu. Yang dia tahu kalau dia mau apa, kita apa namanya, kita ngobrol, ya udah gitu. Kalau bisa ya beli, kalau enggak ya enggak gitu. iya. Nanti dulu gitu. Nggak usah pakai bilang mama nggak ada duit segala macam itu aku enggak. Dan aku nggak pernah eh, bohongin El. Itu aku nggak pernah bohongin El. Aku hanya menghindari tidak perlu cerita gitu. Tapi Hmm, kalau untuk bohong, aku enggak. Karena menurut aku El itu akan tumbuh dewasa. Ketika aku bohongin dia, nanti dia misleading hmm, gitu. Dia akan percayanya ya yang aku omongin sampai besar iya, gitu. Jadi ketika misalnya aku bilang enggak, ya karena memang enggak gitu. Aku kasih tahu alasannya. hmm, Kalau masih boleh, ya aku bolehin gitu. Aku hmm, nggak akan bohongin dia. Contoh kecil aja gitu, misalnya, "Mah, aku mau es krim." "Oh, nggak bisa, tutup, pabriknya tutup," gitu. Itu ada, yang aku kenal ada seperti itu. Aku nggak akan itu. Kalau misalnya aku bilang enggak, ya enggak, karena kamu
itu gula gitu. Gula itu begini gitu. Itu sih hal-hal yang aku terapin ke L gitu. Untuk jaga emosi ya mungkin banyak ngobrol gitu, memvalidasi emosinya dia gitu, kasih tahu berlebihan nggak sih emosinya tuh, karena dia masih sering juga kadang out of control gitu kan, karena emang masih belum bisa seperti kita Iya, betul. mengelola emosi gitu, jadi masih kadang hal kecil diamuk-amukin gitu, maksudnya tiba-tiba yang nangis gitu. Terus ya udah akhirnya kita banyak ngobrol aja, nggak perlu tahu Bang kayak gitu. Emang Abang lega ya kalau kayak gitu. Tapi sebenarnya sih nggak perlu. Abang ngomong baik-baik pun Mama ngerti gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah kelihatan yang marah banget atau kecewa banget, aku akan biarin gitu. Coba deh Abang ngomong kenapa, yang Abang rasain apa gitu. Dan balik lagi, itu bisa aku lakukan ketika aku sudah baik-baik aja juga, sudah bisa ngatur emosiku juga gitu. Oke, ini menarik banget sih kalau kita rangkum nih ya. Berarti rumusnya adalah yang pertama, kalau yang Mama Wani praktekkan itu adalah yang pertama menjaga kesehatan emosional kita dulu, dimanfaatkan waktu-waktu pribadi yang kita bisa lebih ngulik gitu ya diri kita tuh Ekspresif, kenapa, lebih iya, ekspresif. lebih bisa punya outlet juga, tapi yang sehat dan juga yang mandiri nggak di depan anak gitu ya. Once ketemu anak, emang waktunya sama anak, kita udah lebih fresh, kita udah lebih bisa put attention-nya benar-benar ke anak gitu ya. Yang kedua tadi ketika udah mulai ngobrol sama anak itu tuh benar-benar be there, nggak cuman physically, tapi attention-nya juga, active listening juga, kita benar-benar ngedengerin apa gitu ya. Kita nggak cuma ngejudge, nggak cuma nasehatin. Cara nasehatinnya juga tadi sangat friendly ya gitu ke anak-anak. Maksudnya kayak temen gitu. Jadi anak mungkin lebih bisa kayak El lebih bisa nerima, lebih bisa paham gitu ya. Dan itu efek kedepannya ternyata membantu banget gitu ya. Untuk El lebih bisa regulate dibandingkan sebelumnya. Walaupun ya tadi namanya anak-anak masih dalam proses belajar, orang tua pun sama gitu ya. Menarik banget. Kalau misalnya ngomongin tentang kerja sama suami nih, Mama Wani. Ini kan suami kan jadi partner ya. Nah, gimana tuh caranya dengan suami kerja, Mama Wani kerja, anak tunggal. Kalau dulu tinggalnya sama tante gitu kan. Kalau sekarang udah pisah nih. Gimana tuh ngaturnya supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya El? Oke. Awalnya tuh aku itu tadi ya, didikan, kebiasaan, nganggap aku tuh semua bisa sendiri. Termasuk jadi working mom, jadi semuanya buat El aku bisa gitu. Ternyata enggak. Ternyata aku tetap butuh suamiku, butuh papahnya El untuk sama-sama ngenalin El, apa yang El butuh, apa yang El mau gitu. Kalau dulu tuh aku ngerasa, udah deh cepetan gue sendiri gitu. Tapi lama-lama ketika aku kerjain itu terus-terusan, aku jadi kehilangan sosoknya si papahnya ini. Lama-lama nanti aku kehilangan sosok suamiku juga nih gitu. Nah ya udah akhirnya nggak bisa gitu kan. Balik lagi karena konsul ke sini. Ivon yang bilang dia butuh sosok papahnya gitu-gitu kan. Oke, gitu. Ternyata ya butuh papahnya gitu. Dan dia cowok gitu kan. Dan aku makin berumur juga ya, makin banyak kebutuhan-kebutuhan El yang aku nggak bisa gitu. Di situ tuh ego aku mulai turun gitu. Di situ aku ngerasa, Mama ini gimana ya gitu kan. Dia hal simpel aja, dia nanya soal game. Aduh iya gimana ya gitu. Ternyata aku nggak tahu gitu kan. Ya udah tanya papa gitu. Itu dari hal-hal kayak gitu tuh yang bikin oke, aku harus bener-bener jadi partner banget nih, good partner untuk El gitu. Akhirnya kita bagi gitu, kita bagi. Oke ya, mulai besok aku bangun jam segini, aku siapin dulu sendiri. Nanti abis itu papa aku bangunin, turun ke bawah,
kamu siapin, kita ada mesbah doa bertiga gitu. Papa yang siapin musiknya, papa yang siapin lagunya, papa yang siapin renungannya apa gitu. Aku di situ nyiapin breakfast gitu. Hmm. Ya udah, akhirnya itu berlangsung sampai sekarang, puji Tuhan. Hmm. Jadi dari pagi pun kami sudah bagi waktu gitu. Nah. Kapan kita bisa, aku selesai dengan breakfastku, nyiapin breakfast, dia selesai sama persiapan mesbahnya, ketika sama-sama siap baru kita adakan mesbah doa gitu. Bareng-bareng, habis itu sarapan. Nah udah, itu waktunya paling cuma setengah jam tuh untuk sarapan dan renungan. Di situ, habis itu baru mencar lagi gitu. Iya, masing-masing gitu ya. Papahnya nyiapin L untuk mandi, bantu dia pakaian, terus aku nyiapin bekalnya sama bekal kami kerja gitu. Bareng lagi, udah mereka berangkat sekolah, aku siap-siap untuk ke kantor atau aku nge-gym dulu gitu. Seminggu itu aku 3 kali nge-gym gitu. Itu pun waktunya bener-bener dibatasin. Makanya aku masih belum bisa jaga emosi itu ketika ada sesuatu terjadi yang rusak tatanan alur itu semua gitu. Karena buat aku semenjak ngatur keseimbangan itu, aku udah mulai, please jangan ada yang ganggu waktu gue gitu. Even 5 menit itu udah langsung berubah tuh semuanya gitu. Nah, di situ tuh aku yang masih belum bisa terima bahwa orang tuh nggak semuanya keadaan bisa aku pegang, terus semua orang sama kayak aku, kebutuhannya atau pengaturan waktunya gitu. Itu yang belum bisa aku regulate dengan baik gitu. Entah itu nanti ada kejadian kecelakaan di jalan atau apa, itu kan kita di luar kendali kita ya. Hal-hal itu yang belum bisa aku terima dengan baik gitu, dengan emosi yang baik gitu. Pasti aku di situ, gimana sih gini gitu. Itu masih belum bisa gitu. Tapi ya kalau selama ini sih pembagian perannya ya aku rasa udah cukup karena udah berjalan gitu. Kita juga ngejalaninnya ternyata enjoy karena sibuk semua, nggak kayak dulu waktu aku sok-sok mau cover semua gitu. Aku bentar ngelihat suamiku duduk diem sebentar aja aku udah langsung emosi, kesel gitu kan. Ternyata ya itu komunikasi, komunikasi dan menyadari bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, nggak ada tuh. Mungkin kalau orang bilang independent woman di luar sana, tapi kan pasti kalau dia mau terbuka dan mengenali dirinya sendiri, dia pasti butuh orang lain kan. Makanya kenapa manusia dibilang makhluk sosial kan, karena nggak bisa hidup sendiri gitu. Nggak usah kita yang punya keluarga lengkap gitu. Apa namanya? Maksudnya nggak usah orang yang memutuskan untuk hidup sendiri gitu. Kita yang punya keluarga lengkap pun masih kayak ada hampa, kosong gitu kan. Itu masih aku rasain gitu. Apalagi orang-orang yang memutuskan untuk sendiri gitu. Banyak sih pelajaran yang bisa kita ambil dari orang lain tuh gitu. Gimana sih kalau beruntungnya aku, circle aku tuh macam-macam gitu. Ada yang memutuskan dirinya untuk sendiri, ada yang memutuskan nggak mau punya anak, ada yang memutuskan punya anak cuma satu gitu. Dan yang paling kena di aku sih yang punya anak satu gitu. Dan itu rata-rata. Jadi kita tuh kayak yang kenapa ya kita cuma punya anak satu? Kita yang keparnoan apa gimana ya gitu. Kok nggak berani lagi gitu. Karena jujur Fon belum berani. Belum siap gitu belum ya. siap gitu. Kayak gimana ya? Maksudnya L aja tuh dari awal mungkin ya. Awal pernikahan tuh kita udah siap banget. Kalau Tuhan tidak kasih anak gitu. Tapi kan Tuhan ternyata dengan kebaikannya kasih gitu kan. L hadir di tengah-tengah kami. Gitu. Dari awal pun papanya udah selalu bilang gitu. Apa namanya? Aku nikah sama kamu bukan untuk punya keturunan gitu, tapi untuk hidup sama kamu gitu. Makanya sekarang El tuh masih suka cemburu sama papanya. Karena ya sebucin itu gitu maksudnya apa sih papa gitu banget, bucin banget sama mama gitu-gitu gitu loh. Jadi untuk punya anak lagi tuh kayak
aduh, iya nggak ya? Gitu gitu. Makanya aduh aku sebenarnya nggak enak sama mertuaku. Mmm, Ya mertuaku kan pengennya, cucunya banyak gitu, tapi kan nggak segampang itu gitu loh. benar, Izinkan kami untuk memperbaiki yang si ada makhluk dulu. makhluk kecil yang ada dulu nih gitu kan, baru, ya nggak tahu nanti gimana Yes, gitu, itu sih. iya. Benar banget. Emang kalau misalnya punya anak itu kan kesiapannya tuh beda cerita ya gitu Mhm dan beda level tiap orang, mhm, itu juga yes, beda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan itu, mhm sama kita bisa mengukur kapasitas diri kita. mhm, Tapi tadi menarik banget ya, Mama Moni sama suami tuh benar-benar pembagiannya tuh even technically itu mhm, sangat terstruktur iya gitu ya. detail, Mhm, heeh, dan tadi benar banget selama kita mau nurunin ego dan menyadari gitu ya, mhm oh peran suami itu penting banget karena kita mhm partner. Itu mhm, satu, sama yang kedua tadi yang menurut aku juga penting banget untuk di-highlight adalah sebagai ibu, sebagai istri kita juga ngasih kesempatan. mhm Itu ya. mhm. Karena kadang-kadang para suami, para bapak-bapak tuh nggak Nggak dapet engeh aja. nggak engeh, Iya, nggak peka, iya bener. Kesempatannya tuh nggak dikasih, iya, jadinya mau coba takut salah, mhm. takut merecokin Iya, istri gitu bener kan. bener bener gitu. Iya, Iya. itu bener aku berasa banget tuh. Hmm, Waktu aku nggak kasih dia kesempatan, ya dia beneran nggak ngapa-ngapain gitu loh. Bukan karena dia nggak peduli, tapi dia iya. ngerasa, oh baik-baik aja kok Iya, gitu loh. bener. Tapi kan ternyata enggak gitu kan. Yes, Ternyata memang kita tuh ada perannya masing-masing. Kenapa Tuhan nyiptain kita berbeda-beda karena punya peran masing-masing kan. bener. Ketika kita mau handle itu semua ya nggak Nggak bisa. bisa. Yang ada lu stres sendiri, ngomel-ngomel sendiri, nggak jelas kayak gitu gitu tanpa Bener ngomong. bener. Itu, itu aku beneran Bener. melalui itu semua loh. Apa melalui itu yang dari diem-diem aja berharap dia ngerti gitu, yang ngoceh-ngoceh, yang nangis segala macem Bener. itu aku lalui semua. Mmm, Itu yang dibilang, rumah tangga nggak bisa setahun 2 tahun dan pelajaran seumur iya hidup, itu kali ya, iya. gitu loh. Maksudnya aku pernah give up juga gitu, tapi pas aku give up, "Loh kok give up? Emang mau ngapain? Mau kemana? Emang cukup sampai di sini?" Mmm, Gitu. Itu lumayan bikin aku, oh akhirnya, "Oh nggak bisa, gue harus usilin dia nih," gitu, "nggak bisa gue sendirian," gitu. Harus disadarin yes. gitu. Dan aku pun minta itu sama dia. Mmm, Aku minta itu. Aku selalu bilang sama dia, "Coba deh, kalau aku ada kurang pun coba dong ngomong, jangan diem aja," gitu. Soalnya aku nggak bisa tahu orang pandangan lain orang kasih lain tahu. terhadap aku gitu, even suamiku sendiri gitu. Yes. Aku terbuka banget gitu, karena waktu aku sendiri pun, aku sering ngalamin salah bersikap, salah ngambil keputusan, itu ada gitu Mmm, loh. Di keuangan atau di apa, itu iya. pasti ada gitu. Jadi Mhm. aku minta banget, mulai saat itu, aku minta banget suamiku tuh, "Ayo dong tolong ingetin aku," gitu. Kalau selama ini dia tuh mikirnya Eee, terlalu percaya gitu sama aku mungkin ya, terlalu percaya, terlalu pengen aku happy atau gimana gitu, jadi kayak nggak pernah enggak gitu. Mmm, Mmm, entahlah, nggak tahu ya itu ininya apa gitu, dasarnya apa gitu. Tapi ketika aku biarkan itu terjadi, ternyata nggak semakin baik gitu, dan mmm, aku nggak happy iya, malahan benar. gitu. Aku lebih happy ternyata seperti ini, ketika dia ikut campur, ketika dia ikut, sibuk juga gitu, hati aku lebih tenang Mmm, gitu, lebih seneng ngelihat keriuhan-keriuhan yang ada gitu, tapi semua berperan iya, sesuai perannya bener, masing-masing gitu, itu sih. iya. Butuh sikap kooperatif juga dari Mhm pasangan, tapi kalau, kita nggak memulai duluan juga, mhm kadang-kadang memang nggak terbentuk gitu ya, mhm karena perlu ada yang menginisiasi dulu, mhm. ya. Oke, Dan aduh, itu pentingnya, referensi, mmm, masukan dari luar iya, gitu. Dan aku pun ya bisa berpikir seperti itu karena aku terbuka untuk belajar gitu loh, bahwa ternyata ya perempuan sama laki-laki tuh beda gitu loh, beda banget gitu loh, dari segi otaknya aja beda iya, gitu kan. Jadi kamu berharap apa gitu loh, berharap dia ngerti gitu, berharap dia ngerasain apa yang kamu rasain, enggak ternyata gitu.
ya emang harus kita yang kasih tahu Iya. gitu, kita harus yang terbuka gitu, nggak bisa gitu. Apalagi anakku juga cowok gitu loh. Mhm. Nih aku ya, yang paling aku takutin ketika aku menggalak ke dia, ketika aku cerewet ke dia akan mikir, "Ih perempuan tuh nyebelin ya." Dan itu efeknya kan nggak bagus ya. Iya. Kamu tahulah zaman sekarang ya kan, LGBT gitu kan, itu kan mungkin dasarnya juga bisa jadi karena itu gitu loh. Mhm. Ah sebel nih sama perempuan gitu kan. Mamaku cerewet banget gitu-gitu. Karena dia sering ngomong gitu. Dan bersyukurnya aku, waktu dia bilang aku cerewet ya, dia bilang, kan aku ngomong apa gitu ya. Terus dia sampai gini, El ngomong, serah deh mah, kata dia gitu. Mama tuh nyebelin banget. Ya kan, Pah? Gitu. Iya, Ah. dia pernah ngomong itu. Dan papanya ngomong apa? Enggak sih, biasa aja. Emang kayak gitu, Mama, kata dia gitu. Tapi ya gimana? Papa udah terikat sumpah di depan Tuhan. Ah. Di situ, di situ itu menurut aku deep banget gitu loh. Di situ papanya udah langsung ngajarin dua hal gitu. Bahwa kamu harus komitmen dan kamu harus nerima kekurangan orang yang kamu cintai gitu. Benar. Itu sih aku langsung, oh oke gitu. Itu Yes. dia. Ya Betul. udah menyadari kalau perempuan dan laki-laki itu beda, baru bisa memulai itu semua. Hmm. Kalau enggak mah, kamu harus tahu dong, aku ngerasain ini loh, aku begini loh, gitu. Iya, Itu nggak enak banget. benar-benar. Keren sih. Keren ya, sangat beruntung ya. Maksudnya Mama ini sama suami sama-sama punya value yang sama, Ya. prinsip dan pandangan yang sama gitu. Walaupun ya tadi sebagai orang tua tuh harus berproses ya. Berproses. Namanya orang tua juga sama, proses belajarnya nggak bisa. Oh, cuma sampai anak umur segini doang udah hatam nih, nggak bisa Dan nggak gitu bisa ya. tanpa kesalahan. Betul, Itu. kesalahan itu adalah ruang untuk kita malah berprogres juga Mm-mm. ke depannya gitu Mm-mm. ya. Oke, kira-kira dari Mawani nih ada eh, apa statement atau mungkin pesan gitu yang mau disampaikan nggak sih buat para mama-mama atau buat keluarga? Boleh Mm-mm. juga. Apa ya, untuk mama-mama, mungkin seperti yang tadi aku bilang, terbuka untuk apa ya, untuk terbuka untuk dengerin kata hati, nanti akan muncul feeling seorang ibu. Hmm. Tapi ingat, feeling seorang ibu itu nggak serta-merta datang tiba-tiba Mm-mm. tanpa basic dari kita sendiri, Ya. pengetahuan kita sendiri, value kita sendiri gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk working mom, itu tadi dua hal, working dan mom, berarti berat banget sebenarnya ininya, apa namanya, perannya Mm-mm. gitu. Karena kita harus jadi dua manusia yang berbeda itu otomatis itu. Jadi jangan pernah ngerasa nggak beruntung, jangan pernah ngerasa egois karena harus bekerja dan ninggalin anak. Ya. Karena aku percaya banget itu tuh nggak gampang gitu loh. Memutuskan untuk tetap bekerja tapi memiliki anak tuh nggak gampang. Apalagi untuk ibu-ibu yang punya peran sebagai ayah juga itu banyak gitu. Jadi aku cuma bisa bilang selalu semangat, selalu upgrade semua hal, ilmunya, terus mengenali dirinya, Hmm. itu harus terus-terusan gitu Ya. loh. Jangan jangan nyerah dan eh, tahu tujuannya apa gitu. Aku yakin banget nanti ibu-ibu yang lihat ini harus eh, selesai sama dirinya sendiri dulu, harus happy dulu, baru bisa bikin happy anak gitu. Karena anak itu melihat, mencontoh apa yang ibunya alami, ibunya lihat gitu. Hmm. Mungkin itu buat ibu-ibu di luar sana. Terus jaga kesehatan, Hmm. itu harus jaga kesehatan harus. Karena ketika kita sehat pasti happy gitu. Mikirnya jauh. Kita mau dampingin mereka sampai Ya. mana gitu. Apakah cuma cukup mendampingi mereka, ngurus mereka sampai mereka mandiri, terus abis itu
mereka akan hilang gitu aja ninggalin kita, atau kita mau terus-terusan dampingin mereka sampai mereka juga nanti beranak cucu gitu kan. Iya. Dan salah satu caranya untuk mencapai itu kan harus sehat gitu. Jadi kesehatan itu penting dan Hmm. bagi waktu yang pinter-pinter, mengelola waktu. Aku pun masih belajar untuk itu gitu. Jangan sampai habis untuk apa ya, meratapi diri gitu. Aduh, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku nggak bisa mendampingi anakku. Sekarang banyak cara Hmm. gitu. Kita high tech banget. Teknologi tuh udah keren banget gitu. Hmm. Kita bisa ngelihat mereka dari CCTV atau dari apapun gitu. Pokoknya kalau ini jangan nganggep diri ini nelangsa gitu. Karena kan yang terjadi sekarang banyak orang yang ngebandingin antara working mom sama Iya. ibu full time mommy gitu kan. Rumah. Itu tuh aku sendiri pun bacanya kalau di sosmed tuh lumayan nggak enak gitu. Apalagi aku punya perbandingan sendiri, kakakku gitu kan. Hmm. Tetap semangat, tetap tahu tujuannya apa, dan fokus aja. Udah itu aja. Dan yang tahu tujuan kita itu masing-masing, kita masing-masing. Betul. Orang cuma bisa bilang, gila banget sih kerjanya gini-gini. Udah fokus aja. Yang tahu kan kita dan anak kita gitu. Selama kita lihat anak kita baik-baik aja, ya berarti kita baik-baik aja gitu. Dan jangan pernah ngerasa ibu bekerja itu kejam. Hmm. Karena masih ada banyak ibu-ibu lebih kejam di luar sana yang menelantarkan anaknya gitu. Pokoknya aku yakin dan percaya working mom itu udah melalui pergumulan yang Iya. sangat besar untuk meninggalkan anaknya untuk dia cari uang gitu. Apapun motivasinya, entah itu cita-cita, entah itu apa passionnya atau apa gitu, tetap semangat. Tuh, untuk ibu yang memilih dan dianugerahkan jadi full time mom juga tetap bersyukur dan nggak usah membanding-bandingkan dengan kami-kami yang bekerja gitu yang Iya. bisa kan katanya kan kalau misalnya working mom enak bisa dandan wangi cantik oh ibu-ibu juga bisa yang di rumah kok gitu kan. Jadi itu saling sih semua ada plus minusnya itu kalau untuk pesan-pesan untuk ibu-ibu gitu. Aku pun sendiri anakku baru 10 tahun, jalannya masih panjang. Aku juga nggak bisa terlalu pede untuk apa ya maksudnya bisa jadi inspirasi buat yang nonton, enggak sih gitu ya. Tapi paling tidak ada sedikit yang mungkin bisa dicontoh gitu kan. Harapannya itu. Gitu. Itu untuk ibu-ibu di luar sana. Terus kalau untuk keluarga mungkin untuk suamiku, kalau nanti dia nonton, dia lihat, eee, ini akan itu kan, akan dilihat kan nanti. Ya terima kasih udah jadi partner yang sangat, terbuka pikirannya, terbuka hatinya, menghadapi istrinya yang sangat amat cerewet ini, gitu. Dan nerima kekuranganku, terus masa laluku mungkin yang belum selesai gitu. Tapi aku yakin dan percaya memang satu-satunya laki-laki yang mencintai aku segitunya tuh ya cuma dia gitu yang bisa aku yakini tuh gitu. Jadi dia tuh sangat mendampingi aku dari aku eh, apa namanya dia udah lama kenalnya. Jadi dia paham, dia kenal aku banget dan terima kasih untuk itu. Terima kasih untuk selalu menyadarkan aku bahwa aku harus menyelesaikan segala sesuatu di diriku sendiri dulu, baru aku bisa share ke keluarga. Gitu. Terus untuk El, my the one and only son. Nanti kalau El udah gede mungkin masih bisa lihat ini. Mama minta maaf kalau waktu mama nggak cukup banyak buat El.
Terus Mama juga minta maaf kalau mungkin selama ini Mama belum jadi ibu yang sempurna, mungkin karena masa lalu atau Mama juga kurang referensi atau kurang contoh untuk jadi ibu yang baik. Tapi Mama selalu minta sama El harus diyakini satu hal, bahwa apapun yang Mama lakukan, apapun yang Mama kerjakan, Mama selalu ingat El. Dan mungkin Mama akan melakukan kesalahan sebagai wanita atau sebagai istri atau sebagai manusia gitu, akan melakukan kesalahan, tapi Mama yakin dan percaya Mama gak akan ninggalin El kecuali Mama meninggal. Itu aja sih. Oke, deep banget ya. Semoga nanti tidak hanya menjadi bahan refleksi juga kali ya buat para working mom, tapi juga para ibu-ibu rumah tangga juga gitu ya. Mungkin masih ada yang jangan-jangan selama ini pengen bekerja juga tapi ragu gitu ya. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga dan refleksi dari pengalamannya Mam Wani gitu ya. Amin. Thank you so much ya Mam, udah sharing-sharing hari ini. Semoga juga Mam Wani dan keluarga, terutama El juga terus bisa improve terus ya di hubungan keluarga dan di masing-masing juga. Iya. Thank you so much. Terima kasih.